Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa kembali menjumpai Anda. Tentu saja kali ini akan ada tema menarik yang kita angkat. Salah satunya yakni terkait kawal program Bank Andra. Kita tahu pemirsa, dalam upaya memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, tentu saja harus didukung dengan akses jalan yang memadai. Dan tentu juga pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Gubernur Banten, menginisiasi program Bank Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera. Dan hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang pedoman konektivitas pembangunan di wilayah Provinsi Banten. Program ini juga merupakan program unggulan dari Pemprov Banten yang masuk dalam RPJMD 2025-2029. Lalu sudah sejauh mana proses dari pengerjaan Bank Andra ini yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Banten? Bersama saya sudah hadir anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Syarifuddin Salwani. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Mengawali perbincangan kita, tentu saja kita tahu bahwa program Bank Andra ini salah satu program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Andra dan juga Pak Dimyati Natakusuma. Sejauh ini menurut Bapak seperti apa realisasinya? Terkait program Bank Andra, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, itu merupakan salah satu terobosan yang cukup baik. Karena kita tahu bahwa kalau kita tergantung oleh program-program yang sudah berjalan dan acuannya birokrasi, mungkin akan terkesan normatif. Nah, hari ini Gubernur melakukan terobosan sehingga bisa memberikan stimulan gitu, stimulan untuk pembangunan di Provinsi Banten, khususnya daerah-daerah yang kurang terjamah oleh analisa birokrasi. Sejauh ini cukup baik sih, Mbak. Gitu. Dari beberapa bulan terakhir Pak Andra menjadi Gubernur Banten, artinya jalan Bank Andra ini sudah terrealisasi, Pak, sudah mulai. Dimulai dari daerah mana yang Bapak tahu? Karena kan secara geografis Provinsi Banten itu kan ada kawasan utara, Tangerang Raya dan Serang, kemudian juga kawasan selatan ya Mbak ya, Pandeglang Lebak. Yang notabene Pandeglang Lebak ini relatif tertinggal dari saudara-saudaranya yang di utara. Sehingga kita melihat bahwa cukup penting dimulai oleh Pandeglang dan Lebak. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Kita juga sudah melihat kegiatan-kegiatan gubernur dalam rangka meresmikan proyek-proyek Bank Andra tersebut. Gitu. Jadi lebih diprioritaskan Pandeglang dan Lebak, Mbak. Gitu. Kalau target secara keseluruhan, apakah di semua wilayah kabupaten kota atau hanya kabupaten? Karena judulnya saja Jalan Desa begitu. Iya, karena ini kan fisik ini kan terlihat. Ya. Kalau misalnya program di Tangerang Selatan mungkin kurang signifikan ya, karena Tangerang Selatan atau misalnya Kota Tangerang gitu kan, itu tidak akan memberikan efek kejut lah gitu kan, karena secara infrastruktur daerah-daerah di Tangerang Raya relatif sudah lebih baik gitu. Nah, kenapa misalnya menjadi pilihan di Pandeglang dan Lebak dan mungkin Kota Serang dan Kabupaten Serang, karena program itu lebih lebih signifikan dan juga lebih bermanfaat gitu kan, sebagai stimulus dari perjalanan pemerintahan Pak Andra dan Pak Dim. Itu Mbak. Baik, di antara fungsi DPRD kan ada yang namanya budgeting, kemudian juga pengawasan. Terlebih Komisi 4 ini mitranya memang terkait infrastruktur dan pembangunan. Lalu menurut Bapak, rencana selama ini khususnya infrastruktur di Bank Andra ini apakah sudah sesuai target? Dimulai itu kalau tidak salah ya, saya tidak persis berapa besarnya, tetapi ada anggaran sekitar 150 miliar lebih ya untuk Bank Andra. Bahkan untuk 2026 itu bisa bertambah, bisa 2 kali lipat. Artinya kami dari Komisi 4 sangat komit terhadap upaya mendukung program-program tersebut. Karena apa? Karena
seperti dijelasin di awal, program itu sangat signifikan sebagai stimulus gitu. Sebagai stimulus untuk memberikan semacam penyeimbangan atau mengkoreksi daerah-daerah yang tidak teranalisis lah ya, tertinggal lah dalam tanda tertinggal, sehingga bisa bisa ditambal. Ini kan sebenarnya kalau mau jujur, program Bang Andra ini anggaplah kalau bahasa gampangnya itu kan program tambalan gitu kan. Tambalan tuh ketika misalnya dinas dan juga instansi terkait tidak mengakomodir, kemudian melalui jejaring gubernur kan bisa partai, bisa tim sukses. Nah ini bisa gitu Mbak, tersubstitusi lah gitu. Selama ini kan kita tahu bahwa jalan desa itu perbaikannya ada di kewenangan di dana desa, begitu ya. Bagaimana program ini berjalan beriringan dengan dana desa? Sudah jelas kok dari awal Pak Gubernur menyatakan semua usulan itu melalui mekanisme musrembang. Mekanisme musrembang desa, kecamatan, sampai musrembang kabupaten. Terkait keterlibatan misalnya anggota dewan, terus unsur masyarakat, itu hanya sebagai supporting pengawalan. Mekanismenya tetap melalui birokrasi dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten gitu. Sehingga kekhawatiran tumpang tindih itu bisa diminimalisir. Ini juga bentuk pertolongan untuk desa begitu ya, karena dana desa mungkin tidak memadai. Iya kan, selama ini kalau bisa aja misalnya kan berbuih-buih itu nama desa melakukan musrembang kan, tapi kadang-kadang hanya menjadi kumpulan kertas belaka, tapi ini kan didukung secara politik, baik birokrasi dan juga legislasi ya, legislator gitu. Baik Pak, kita tahu bahwa transfer ke daerah atau TKD juga ada pemangkasan. Apakah ini juga sebuah tantangan? Bukankah kita juga di tengah efisiensi anggaran begitu? Tapi dengan adanya program ini harus tetap berjalan. Saya pikir ada plus minus ya, bagaimana dikuranginya transfer pusat ke daerah gitu. Tetapi kan kembali lagi ke kita, artinya dengan dana yang ada itu sebenarnya tidak menjadi penghalang lah ya, tidak menjadi penghalang pembangunan akan terhambat kayak gitu. Karena gini, kalau menurut saya bukan zamannya lagi lah kepala daerah, birokrasi itu hanya mengandalkan misalnya pajak, hanya mengandalkan transfer pusat. Saat ini kepala daerah bahkan harus kita dorong harus melakukan inovasi-inovasi dalam membangun daerahnya gitu. Kenapa inovasi itu penting? Misalnya dengan pemanfaatkan aset daerah, seperti apa supaya produktif. Kemudian juga kan bisa kerjasama dengan misalnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah kita, Banten, untuk berkontribusi melalui misalnya CSR dan segala macam. Nah ini yang harus kita dorong ke pemimpin-pemimpin daerah ini, tidak terpaku oleh pajak, tidak terpaku oleh transfer pusat, seperti itu Mbak. Jadi yang berkembang di di legislasi kita itu sekarang dengan isu pemotongan transfer, kemudian kita defisit, bahkan kena option pajak gitu kan. Option pajak itu yang cukup signifikan sebenarnya dengan pembagian ke daerah itu kan. Nah makanya ya kita dorong kepala daerah harus punya inovasi seperti yang saya sampaikan, pemanfaatkan aset daerah supaya produktif, kemudian juga pemanfaatkan pengusaha-pengusaha swasta untuk berkontribusi melalui CSR. Baik, lalu sejauh ini bagaimana koordinasi antara DPRD, kemudian dinas terkait dan juga pemerintah daerah di dalamnya untuk implementasi program Jalan Bangun Desa Sejahtera ini? Kalau untuk program Bang Andra sangat clear ya Mbak ya, sangat clear. Mungkin pertama itu digawangi oleh karena kan mayoritas partai dan dan kursi di DPRD juga kan waktu pilkada kemarin kan mayoritas ke Pak Andra dan Pak Dim gitu kan, sehingga secara politik ketika misalnya
pemimpin-pemimpin daerah itu menawarkan program dan setelah kita periksa bagus, ya relatif mendapat dukungan baik dari sisi budgeting dan juga sisi pengawasan gitu. Artinya secara politik nggak ada masalah. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh program Bank Andra ini berdampak baik kepada masyarakat khususnya di desa? Sangat besar. Kenapa? Karena memang ibarat kata seperti yang kita omongin di awal, desa gitu kan sebagai basis pemerintahan paling bawah itu butuh galah, Mbak. Butuh galah. Nah, biasanya kan secara psikologis pemerintah desa ini kan jangankan sampai ke gubernur, Mbak ya, sampai pemerintahan provinsi, sampai ke kabupaten aja udah minder itu, Mas. Udah minder gitu kan. Ajuan-ajuan paling nyampe kecamatan. Nah, dengan program ini selain memang programnya nyata dan real gitu, itu secara politis juga bisa mendorong ke apa sih namanya? Kepedean ya, rasa percaya diri stakeholder di desa itu untuk mendorong pembangunan di desanya. Jadi kalau Mbak tanya seberapa besar dampaknya secara fisik itu sangat besar gitu. Tapi saya tambahin secara psikologis juga itu menumbuhkan rasa percaya diri. Pemerintahan desa untuk mendorong pembangunan. Kita tahu selama ini masih dilihat gitu ketimpangan antara daerah di Banten ini, baik Banten Selatan ataupun Banten yang lainnya. Termasuk tadi Bapak bilang bahwa ini fokusnya di Pandeglang dan juga Lebak. Apakah ini juga salah satu upaya dari gubernur untuk mencegah atau meminimalisir dari ketimpangan tersebut? Tidak hanya gubernur, Mbak. Tidak hanya gubernur, bahkan di tingkat legislator itu kita punya kesadaran. Kalau mau dihitung jumlahnya itu legislator itu banyak kan dari Tangerang loh, dari Tangerang Raya. Tetapi kita tidak bicara keegoan dapil kita gitu. Saya dari Tangerang, tapi saya tetap memikirkan bagaimana pembangunan di Lebak dan Pandeglang, karena kan kita sudah menjadi satu kesatuan kan sebagai legislator Banten gitu. Jadi terkait prioritas itu tidak hanya dari sisi birokrasi, dari sisi legislator juga kita punya kesadaran bahwa Banten itu juga harus memprioritaskan daerah-daerah yang kayak Pandeglang, terus Lebak, dan mungkin Kabupaten Serang gitu kan, karena kalau ada di TV tiba-tiba ada anak sekolah naik jembatan Indiana Jones itu kan gitu kan. Bahkan hanya seutas tali waktu itu di Pandeglang. Itu kan tidak bicara Pandeglang, itu kan bicara Banten gitu kan, dan artinya kan itu tanggung jawab kita semua kayak gitu. Tapi Bapak masih melihat ketimpangan itu terjadi kan saat ini? Masih. Dan itu juga tidak hanya di Pandeglang Lebak, mungkin juga di Serang, di Tangerang juga masih. Itu yang yang kita intensifkan lah, bagaimana kita turun ke bawah gitu kan, sehingga tahu sih fakta-fakta bahwa banyak loh yang belum terjangkau gitu. Tidak hanya di Pandeglang Lebak, mungkin di Tangerang di dapil saya juga ada gitu kan. Tapi mungkin secara kuantitatif lebih sedikit lah. Kayak gitu. Lalu bagaimana prosedur untuk mengerjakan Bank Andra ini? Adakah pilihan khusus desa-desa mana yang akan dibangun yang masuk kategori untuk pembangunan program Bank Andra? Saya pikir mekanismenya sangat objektif. Ketika ada usulan dari dari desa gitu kan, melalui musrembang, kemudian di kecamatan, kabupaten, dan di provinsi, kemudian diverifikasi sama oleh dinas terkait, dari daerah manapun itu pasti diakomodir. Apalagi sekarang kan ada pengawalan dari dari DPRD ya, dari DPRD gitu kan, yang punya hak budget, hak pengawasan, sehingga lebih didengar. Nah, kembali lagi kalau masalah kuantitas, pasti Pandeglang Lebak akan lebih banyak dibanding misalnya Tangerang gitu. Bapak, terkait keluhan masyarakat, apakah betul salah satu yang banyak dialami atau dikeluhkan masyarakat adalah terkait infrastruktur jalan? Betul, Mbak. Dan karakter keluhan itu berbeda-beda, tergantung daerahnya. Kalau misalnya kita melihat potret di Pandeglang Lebak atau mungkin Kabupaten Serang,
problemnya itu kan problem apa sih namanya kualitas jalannya misalnya. Ada yang masih bebatuan kan, ada yang tanah liat gitu kan. Sementara apa namanya masyarakat di daerah ini kan sangat punya kepentingan karena mayoritas kan mungkin penghasil buah-buahan, sayur-sayuran, sehingga butuh infrastruktur atau jalan supaya apa? Supaya hasil buminya ini nyampe ke pasar gitu kan gitu. Keluhannya bagaimana jalan ini jadi baik, jadi mulus. Nah, sementara karakter di daerah-daerah padat, kayak misalnya di Tangerang gitu kan, atau di Tangsel dan di kota Tangerang itu biasanya keluhannya lain, kemacetan. Kemacetan. Jadi jalannya udah mulus, tapi kan macet. Kenapa? Karena volume penggunanya kan lebih banyak. Tinggi, Jadi ya keluhan tetap ada gitu. Nah, saya pikir itu yang menjadi PR buat kita semua. Saya pikir sih kalau misalnya di Pandeglang Lebak relatif mungkin lebih ini ya, lebih apa sih namanya, bukan lebih mudah juga, artinya ketika misalnya ketersediaan dana kan kita bisa bangun. Tapi kalau sudah macet ini kan apa sih namanya, pemerintah harus putar otak. Bagaimana misalnya lahan yang sangat sedikit ini meskipun sudah bagus tidak terjadi kemacetan. Saya rasa PR buat pemerintahan Banten sekarang dan masa yang akan datang itu bagaimana mengatasi kemacetan itu yang menjadi apa ya, menjadi masalah yang krusial lah. Di luar mungkin persampahan itu kan udah masalah kemacetan. Oke, dengan banyaknya keluhan tadi ini yang disampaikan terutama ke anggota dewan melalui reses misalnya, bagaimana Bapak menyerap aspirasi mereka hingga direalisasikan oleh pemerintah? Mungkin salah satunya juga Bang Andra adalah realisasi dari aspirasi masyarakat, begitu ya? Iya. Ya, itu seperti saya ulang lagi. Bang Andra itu kan salah satu solusi untuk daerah-daerah yang masih ini, Mbak, masih apa namanya, dalam tanda kutip tuh pembangunannya masih kurang. Yang agak sulit nih, apalagi di dapil saya itu kan perumahan-perumahan ini yang masalah macet ini kan gitu. Sehingga apa sih namanya, putar otaknya tuh malah lebih harus ini ya, apa sih namanya, harus lebih keras gitu. Kenapa? Dengan kesediaan lahan yang sempit. Bayangin loh Mbak, kayak jalan Cadas yang menuju Raja gitu. Itu kan sebenarnya itu bukan jalan raya sebenarnya. Itu kan jalan inspeksi. Tapi itu jalan yang dia lalui oleh berapa puluh ini apa namanya perumahan gitu kan. Sehingga itu tuh luar biasa ininya, apa namanya, macetnya. Nah, ini kan butuh inovasi lain, bukan hanya apa sih namanya, bukan hanya ketersediaan finansial, tetapi juga kita harus bagaimana mencari model, mencari sistem supaya apa sih namanya masyarakat di jalan itu bisa ini. Apakah misalnya dibangun flyover, apakah lebih ke sistem lah gitu. Dan saya pikir kita mikirnya lebih keras itu dibanding sekedar apa sih namanya. Harus lebih dibanding sekedar gitu. Ada aspirasi, dananya ada kan kita bangun kan gitu kan gitu. Itu sih sebenarnya. Kembali lagi ke program Bang Andra ini Pak, bagaimana masukan dari Komisi 4 agar program Bang Angga ini bukan hanya membangun infrastruktur tapi juga menjadi peluang ekonomi warga sekitar? Ya, saya pikir program ini harus menjadi program bersama gitu. Meskipun yang namanya Bang Andra gitu kan. Karena kan semua kegiatan dan semua program itu kan selalu punya dua dampak positif dan juga dampak negatif gitu kan. Dampak positifnya kita sudah lihat bersama-sama dan sudah dirasakan bersama. Dampak negatifnya ini kan bagaimana kita minimalisir bahwa program ini bukan semata-mata program gubernur doang, program satu partai doang gitu. Itu harus melibatkan semua stakeholder. Apa sih namanya, untuk ya tujuannya kan sama kan, mensejahterakan rakyat Banten gitu aja Mbak. Oke, kita tahu juga bahwa salah satu visi misi dari Gubernur Banten kita adalah ada anti korupsinya, begitu ya. Bagaimana program Jalan Desa Sejahtera ini agar tidak dikorupsi Pak? Ya fungsi pengawasan. Saya pikir program Bang Andra ini kan program yang dipelototin banyak orang. Selain itu membawa marwah Gubernur sendiri kan, Bang Andra juga kan, jadi istilahnya stakeholder yang terlibat itu pasti lebih hati-hati gitu kan.
apa sih namanya, sehingga menimbulkan kesadaran ini kalau apa sih namanya, kalau proyek ini dikorupsi bukan hanya kontraktornya yang jelek loh gitu, gubernurnya pasti jelek kan gitu kan. Saya pikir insya Allah ini akan terminimalisir. Kenapa? Karena yang ngawasin banyak. Itu saya gitu aja sih. Artinya Bapak meyakini tidak akan ada korupsi dalam program ini? Apa namanya, terminimalisir lah. Terminimalisir. Lah, karena yang melototin banyak kan kayak gitu, yang ngawasin banyak gitu kan, dan membawa nama gubernur kan gitu. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan sesuai tepat sasaran gitu Pak ya. Baik, lalu menurut Bapak apa peran masyarakat dalam turut ikut mengawasi program Jalan Desa ini? Peran masyarakat selain apa sih namanya, jangan mengawasi dulu, selain berpartisipasi ya, dalam apa namanya, dalam mengajukan informasi terkait daerah-daerah atau titik-titik lah yang apa sih namanya, yang belum terjangkau tersebut, ya kemudian mendukung pemerintah desanya juga, baru kemudian mengawasi bareng-bareng supaya program itu berjalan dan bermanfaat secara baik dengan tidak ada korupsi gitu kan. Minimal lah kalaupun ada kan kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Oke, bagaimana terkait kualitas jalannya menurut Bapak, Bang Andra ini? Apakah kualitasnya juga setara dengan di kabupaten atau bahkan di provinsi? Saya pikir bisa lebih bagus. Lebih bagus? Lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena itu tadi pengawasannya lebih melekat. Program ini diawasin banyak orang loh Mbak gitu kan, karena bawa nama gubernurnya itu. Oke, kalau kualitasnya bagus berarti juga dalam jangka panjang akan terus digunakan. Iya, tadi kan sudah kita sampaikan, secara anggaran kan tiap tahun kita tingkatin. Kenapa? Itu yang saya bilang, secara teknis program ini baik, secara politik program ini clear gitu kan. Artinya ketika misalnya dua hal tersebut bisa kita sepakati antara birokrasi dan apa namanya dan legislasi, kita akan mudah untuk mendorong penambahan anggaran dan juga apa sih namanya mendukung program-program tersebut, Mbak. Oke, dalam hal pengawasan, menurut Bapak apa tantangan terbesar DPRD ketika mengawal pembangunan jalan desa ini? Ini sebenarnya berlangsungnya belum cukup lama ya, baru beberapa bulan yang lalu. Iya. Saya pikir saat ini apa namanya program pengawasan, baik itu Bang Andra dan juga program-program lainnya, sebenarnya itu relatif mudah Mbak ya. Kenapa? Sekarang ini kan partisipasi masyarakat, baik itu ada unsur misalnya LSM dan juga masyarakat secara pribadi itu akan mudah melaporkan. Kenapa? Karena sekarang kan medsos kan gitu kan. Jadi itu relatif lebih mudah sih Mbak. Asal memang kan kembali ke kitanya sebagai apa namanya legislator, itu mau nggak sih ngurusin yang kayak gitu-gitu tuh gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya ada kemauan, saya pikir saat ini ya, terutama di Banten yang mayoritas mungkin sekarang masyarakatnya melek medsos, itu relatif lebih apa sih namanya, lebih mudah. Oke. Dengan program ini menurut Bapak apakah potensi desa juga turut terangkat? Sangat. Misalnya? Ini gini Mbak, apa sih namanya? Mayoritas misalnya yang di program itu kan saya kembali itu ke apa sih namanya, ke daerah-daerah penghasil bumi ya. Ada buah, ada apa sih namanya, ada sayur-sayur. Ketika misalnya jalan itu masih rusak dan tidak dilalui oleh apa sih namanya, oleh kendaraan, itu kan bawa buah-buahan atau sayur itu dipikul. Pasti kan agak lama itunya apa sih namanya, nyampe-nya gitu kan. Tetapi ketika jalannya mulus gitu kan, dari kebun langsung dibawa ke pinggir jalan, kemudian diangkut oleh mobil losbak, nah itu kan akan lebih cepat nyampe ke pasar kan gitu kan. Artinya sirkulasi apa namanya, finansial, keuangan juga akan lebih cepat. Arus ininya gitu. Jadi arus barang dari daerah ke kota cepat. Nah, harus duit dari ke kota ke desa juga kan cepat. Berarti akan mampu menyokong perekonomian daerah. Sangat baik. Baik, terakhir barangkali Pak, apa pesan Bapak sebagai anggota DPRD Banten kepada masyarakat tentang pentingnya mengawal bersama program Jalan Desa Sejahtera ini? Ya, pesan saya seperti yang tadi saya sampaikan, selain berpartisipasi bagaimana mendorong
dan menginformasikan daerah-daerah yang tertinggal tersebut, itu juga ikut mengawasi. Kenapa? Karena program ini program yang baik untuk masyarakat, dan masyarakat harus terlibat untuk berpartisipasi, baik itu mengusulkan dan juga mengawasi program tersebut. Itu aja sih, Mbak. Baik, artinya semua pihak ikut terlibat dalam mengawal Bank Andra ini. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktunya, Mbak. dan pemirsa Banten TV, demikian podcast bersama Bapak Syarifuddin. Saya Lilik dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.